Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis kedua dari silsilah Arba'in Nawawi. An Umar radhiyallahu anhu aidan qol, dari sahabat Umar semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, ia mengatakan, Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Suatu ketika kita duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk bersama. Ittala alaina rajulun syadidu bayadi thiyab syadidu sawadi sya'ri la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahad. Tiba-tiba datang seorang laki-laki mendatangi kita. Syadidu bayadi thiyab, yang mana ia memakai pakaian yang sangat putih dan memiliki rambut yang sangat hitam pekat. La yura alaihi atharu safar, tidak nampak pada dirinya bekas-bekas perjalanan jauh. Wala ya'rifu minna ahad, dan tidak ada yang mengetahui siapakah namanya atau dari mana dia berasal. Kemudian tiba-tiba dia duduk di depan Nabi SAW, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, kemudian menempelkan dua lututnya ke lutut Nabi SAW, waqal, kemudian ia pun mengatakan, Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkanlah aku apa itu Islam. Kemudian Nabi SAW katakan, Al-Islamu an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila qala sadaqta. Maka Nabi pun mengatakan, Islam itu adalah an tasyhada an la ilaha illallah, kau bersyahadat tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah SAW, adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa tuqimas shalah, kemudian yang kedua menegakkan salat, yang ketiga menunaikan zakat, kemudian yang keempat berpuasa di bulan Ramadan, kemudian yang kelima adalah melaksanakan ibadah haji apabila mampu. Kemudian laki-laki itu mengatakan, Sodakta, engkau benar wahai Muhammad. Maka para sahabat pun ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Para sahabat pun terheran. Ia bertanya kepada Nabi, namun ia membenarkan apa yang dikatakan Nabi. Kemudian ia pun bertanya kembali, fa akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, kabarkanlah aku apa itu iman. Maka Nabi SAW katakan, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman dengan takdir baik ataupun takdir yang tidak baik. Kemudian laki-laki itu mengatakan, Sodakta, engkau benar. Kemudian laki-laki itu pun bertanya, fa akhbirni anil ihsan. Wahai Muhammad, kabarkanlah aku apa itu ihsan. Maka Nabi SAW mengatakan, ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan adalah engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan an ta'budallaha ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tarah, apabila engkau tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat dirimu. Hadis riwayat Muslim, ya, ini sebenarnya hadis agak panjang, akan tapi saya potong menjadi setengah bagian. Hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan, maka pada hadis yang kedua ini memberikan kita faedah bahwasanya Islam, agama yang mulia ini, memiliki beberapa tingkatan. Memiliki 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah Islam, tingkatan yang lebih baik adalah iman, kemudian tingkatan tertinggi adalah ihsan. Yang pertama adalah Islam, yaitu terkait tentang amalan-amalan lahiriah. Kemudian yang kedua, iman, itu terkait amalan-amalan batin. Kemudian yang ketiga adalah ihsan, yaitu bagaimana seseorang menjalankan iman sebagaimana seorang menjalankan Islam. Maka Islam itu terkait tentang amalan-amalan lahiriah dia.
Adapun iman terkait amalan batin dia. Adapun ihsan bagaimanakah ketika ia menjalankan iman atau ihsan. Iman atau Islam. Seperti ketika seorang melaksanakan ibadah sholat, maka ia bisa mencapai derajat ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarah. Sholat itu adalah termasuk dari apa? Islam. Amalan lahiriah. Maka ketika seorang melakukan ibadah sholat, seakan-akan ia melihat Allah Subhanahu wa taala, berarti itu adalah derajat tertinggi. Namun ketika tidak bisa, tidak sanggup, maka beralih kepada ihsan yang lebih rendah. Yaitu apa? Fa'innahu yarak. Kita merasa diawasi oleh Allah. Kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini melaksanakan Islam dengan derajat yang tinggi, yaitu dengan apa? Ihsan. Maka begitu juga ketika seorang beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki takdir yang baik untuk hambanya, maka ia menjalankan takdir tersebut dengan berharap ridha Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat perilaku dirinya. Ya. Maka ia telah sampai derajat ihsan. Maka yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, tentunya ya, ketika seorang beragama Islam belum tentu ia seorang yang mukmin. Dan ketika seorang ia beriman, belum tentu dia adalah muhsin. Maka untuk sampai derajat ihsan pada setiap amalan lahiriah kita atau amalan batiniah kita, maka sertakanlah bahwasanya seakan-akan kita melihat Allah, atau Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita. Ya, atau yaitu Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita. Maka tidak mungkin seorang manusia itu melihat zat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Maka Nabi SAW katakan, ka'annaka tarah, seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena mustahil seorang hamba melihat ataupun bermimpi melihat wujud Allah Subhanahu wa taala. Karena melihat zat Allah Subhanahu wa taala hanya khusus bagi orang-orang yang telah berhasil masuk surga Allah Subhanahu wa taala, dan itulah hadiah yang terindah bagi seluruh penduduk surga. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.